sedang siap-siap di base camp untuk menuju Candi Putri, Pura, Gentong, Sinta. Naik ke sana berdebu, jadi harus hati-hati. Pagi-pagi tenda kita. Nah, yang orange di sana. Burung berirang Gunung Arjuna. Siap-siap untuk naik. Teman-teman, ini kita dalam pendakian. Dan itu ada Gunung Welirang, Arjuna, Anjasmara. Di sebelah baliknya itu Kota Malang. Nah, kalau yang di sana itu Trowulan, Mojokerto. Cantik banget. Apalagi kalau tadi pas sunrise. Kita sedang menuju ke puncak Penanggungan. Tinggi. Ya. Nah, ini piye Mas, kok ini bentuknya Candi Putri, tak lihat dulu ya. Kayak punden berundak ini. Kayaknya kok memusat ke satu gunung. Penjelasan Anda piye? Jangan percaya ya, karena saya arkeombel. Nah, ya, oke. Wih, masa Majapahit akhir. Seperti kebanyakan candi-candi di Jawa Timur, khususnya yang ada di Penanggungan, itu kontur bangunannya itu mengikuti kontur lahan. Ya. Kontur lahan. Jadi ketika lahan berundak seperti ini, kita bisa melihat bahwa bangunan peribadatan yang dibangun oleh sekitar abad-abad 14-15 itu konsepnya menjadi berundak. Kembali ke masa-masa awal sebelum kedatangan isme dari luar. Apakah itu sebentuk kejenuhan atau sinkretisme, Mas? Terlepas dari itu kejenuhan atau tidak, tetapi dari beberapa kajian para ahli itu mengatakan bahwa di akhir-akhir Majapahit memang gejala milenialisme itu mulai muncul lagi. Sehingga kalau Mataram ada konsep Ratu Adil Heru Cokro itu mungkin kelanjutan dari ini. Ya, kemungkinan bukan kelanjutan, tapi kemungkinan konsep-konsep bagaimana mencari Ratu Adil yang sang penyelamat lah, penyelamat dunia baru itu mulai muncul kembali. Kemudian di luar dari itu bentuk yang memang sesuai dengan konturnya itu kemudian topografinya. Iya. Jadi mengarah ke gunung, dia arahnya juga berundak-undak ke gunung. Iya, betul. Pinter, dan sebagian besar peninggalan yang ada di Pawitra. Di Pawitra itu relatif seperti apa yang ada di Candi Putri ini, misalnya Jolotundo, kemudian masterpiece-nya yang ada di Bukit Bekel ini adalah Kendali Soto. Itu pun dalam bentuk punden berundak. Itu pun dalam bentuk punden berundak. Cuma di kanan kiri sama di beberapa tempat itu banyak sekali relief Panji. Kemudian sayang sekali ada relief Bima Suci tapi sudah hilang. Di candi mana tuh? Kendali Soto. Padahal Panji ini menyebar bahkan sampai ke Thailand, sampai ke Asia Tenggara, luar biasa. Panji Kediri itu menyebar sampai ke Asia Tenggara, betul. Sampai kalau ke Thailand. Mau ke Kendali Soto nanti naik ke puncak Bekel. Terus nanti turun sedikit, luar 10 biasa. menit paling. Candi Putri mengarah ke puncak Gunung Penanggungan atau Pawitra. Pawitra itu gunung yang suci. Dan ini bentuknya punden berundak. Ada perpaduan antara budaya asli Nusantara Jawa dengan Hindu atau India. Dan ini bentuk pemujaan dari Acalapati, Giripati, Raja Gunung Parwata. Ini luar biasa. Dan ini adalah ada konsepnya milenialisme seperti tadi dikatakan oleh Mas Gun, arkeolog kita dari UGM, bahwa ini ada satu pengharapan baru untuk sang penyelamat dunia, kesejahteraan, keamanan, ketentraman, kesuburan. Nah, ini mengarah ke
Puncak Pawitra yang sekarang disebut sebagai Gunung Penanggungan. Bagus. Dan ini mirip dengan yang di Jolotundo, yang di Kendali Soto. Bentuknya punden berundak. Sebuah kearifan lokal yang digabungkan dengan agama yang datang dari luar. Dahsyat. Dia memberikan nama Candi ini? Hah? Candi 1, Candi 2, Candi 3, Candi 4 sampai Candi 81. Tapi tidak ada namanya, Mas. Memang tidak ada namanya. Oh. Kenapa disebut Candi Pura ya? Ini penamaan orang sini aja. Itu penamaan orang sini. Nah, yang mungkin kalau tadi sedikit mencermati dengan yang Candi Putri di bawah, itu hiasan-hiasan panel-panel apa namanya, jajaran ginjang. Kemudian ada itu teratai loh. Kelopak Mawar apa teratai? Ya, mawar melati semuanya indah lah. Terus ini ada apa namanya, sulur-sulur seperti ini. Dan kemungkinan besar saya tidak tahu apakah di sini ada angka tahunnya. Tapi kemungkinan besar misalnya masih bisa direkonstruksi ulang, mungkin akan ditemukan angka tahun, mungkin loh ya. Karena ini konstruksinya kan memang sudah tidak beraturan. Dan kemungkinan besar juga modelnya masih tetap seperti yang di Candi Putri bawah, yaitu model punden berundak. Atau ini sebetulnya digabungkan dengan pemujaan terhadap Dewa Gunung. Kalau itu iya. Acalapati. Kalau itu iya, memang semua yang ada di sini dan konsep apa namanya, konsep candi itu kan sebetulnya dalam tanda kutip pemujaan pada Dewa Gunung. Dewa Gunung. Parwata, Acalapati, Girinata. Di sana itu oke lah, itu ada beberapa susunan, tetapi susunannya kayaknya itu juga susunan yang agak belum pas. Agak belum pas. Kalau dari pakem? Ya, karena biasanya kayak pipi tangga, pipi candi, pipi entah seperti ini atau nah, itu sebabnya ini adalah salah satu contoh nyata kenapa kita tidak boleh berjijakan di dalam candi. Gentanya mana, Mas? Gentanya? Enggak, bukan. Apa namanya? Kayak seperti ini itu biasanya ada di bawah. Terus kaki seperti candi ini biasanya ada ada di atasnya. Karena ini apa namanya, sudut, jadi ya kita bisa melihat itu. Di tempat-tempat yang lain itu kudune dalam tanda kutip harusnya sing nguduke ya ora ono sih. Tapi misalnya ini menjadi sebuah bangunan seperti ini segi 4, ininya juga harusnya 4. Iki apa, Mas? Gambar apa ki aku mau meni apa ya? Seroja. Kumuda. Seroja. Seperti kelopak bunga teratai, tetapi biasanya kelopak bunga teratai itu penggambarannya memang agak cekung. Saya nggak tahu apakah ini representasi dari kelopak bunga atau apa. Terus ini, nah ini di sini juga ada. Terus ini biasanya bentuk seperti ini itu ada di bagian puncak. Jadi mungkin sebelum runtuh. Nah, mungkin sebelum runtuh. Ini itu ada di abot ternyata. Ini itu ada di sini. Situ ya. Ini ada di sini atau ini ada di sini. Mungkin loh ya. Kita harus apa namanya, mereka ulang. Kita harus mereka ulang apa yang ada di sini. Tetapi dari beberapa contoh bangunan kuno yang relatif masih utuh, bentuk-bentuk seperti ini ada ada di bagian atas altar. Nah, terus terserah mau percaya atau tidak, atau terserah ini akan menjadi banyak pelecehan atau tidak. Nuwun sewu, banyak benda-benda seperti ini dahulu itu dibawa ke Trowulan. Beberapa diantaranya karena bentuknya seperti nisan diperkuburkan untuk membuat nisan.
Ya, dipernisankan dan sampai sekarang menjadi makam ABCDE. Ya. Saya tidak bilang makam palsu karena ketika kita mencoba untuk menggali dan ternyata itu palsu, terus kebudayaan yang telah tumbuh, orang-orang yang datang ke situ berarti kan harus dihilangkan. Ya wis, tidak apa-apa, itu adalah pemanaan kebudayaan baru. Betul. Kalau Itulah saya bilang makam palsu, mungkin makam palsu, tetapi ya itu tadi. Terus padane dikeduk ora ono apa-apane njuk dhewe arep ngomong apa iki makam palsu gitu. Sementara orang-orang sudah percaya bahwa ini adalah makam. Ya, oke. Ya wis dijarke wae. Paham, ya. Tidik IPB. Tidik IPIB dari arkeolog Mbel. Ya, sekali lagi arkeolog Mbel. Betul. Gun. Pak arkeolog Mbel, ini kenapa disebut Candi Gentong? Saya akan meneruskan menurut perkataan teman-teman saya, ini adalah candi dan itu adalah gentong. Gentong. Cuma ngono kuwi. Disebut candi Gentong. Oh. Gampang kan penamaannya? Nah, itu yang terjadi ketika penamaan di situs-situs pawitra. Ya. Makanya kenapa si Van Romon waktu itu saya tidak tahu. Teman-teman dari Unisa, teman-teman dari Ubaya, Ya. itu ketika melakukan penelusuran ulang, apakah menggunakan penamaan seperti Candi Gentong dan yang lain-lain, atau menurut Van Romon, saya belum baca laporannya, apakah penamaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ini adalah salah satu bukti bahwa penamaan candi yang ada di sini itu sesuai dengan penampakannya. Oh. Di sini ada satu yang menarik. Apa itu, Mas? Saya tidak tahu apakah ini memang pecahan, dibuat pecah atau apa, tetapi kayaknya dibuat pecah. Tetapi di sini ada sebuah bolongan, Lubang. ya. Dan kayaknya bolongan ini tembus. Nah, ini untuk apa? Itu kita juga masih belum tahu. Yes. Atau seperti tadi di bawah saya cerita, di candi apa tadi di bawah itu? Candi Pura. Nah, di Candi Pura itu mungkin dulu candinya seperti ini. Oh. Jadi tadi kebalik-balik malahan. Kalau diperkirakan seperti apa namanya? Ini bagian sudutnya ini kan harusnya ada 4. Ya. Kemungkinan kalau susun ulangnya akan menjadi seperti ini. Kemungkinan loh ya, saya tidak akan saya tidak akan memastikan itu. Tetapi dari data yang ada yang relatif yang relatif masih komplit, itu bentuknya seperti ini. Oke. Ini ada bukan di lereng. Nah, kalau tadi di bawah dengan bentuk punden berundak itu kan karena ada di lereng. Ya. Nah, ini ada di dataran dan bentuk-bentuknya menjadi seperti ini. Kemungkinan apa yang ada di pura tadi juga seperti ini, ya. Ini adalah interpretasi dari arkeolog Mbel. Luar biasa. Oh, harus biasa di luar. Sudah sampai ke Candi Sinta. Strukturnya seperti ini. Masih seperti mengarah ke Gunung Penanggungan. Masih ada kayak punden berunda. Mas Gun, kenapa itu ada struktur seperti di Candi Gentong? Itu loh. Itu kan altar itu sebetulnya. Oh. Itu kan altar-altar pemujaan. Terus ini itu sebetulnya juga saya tidak tahu apa. Kalau melihat posisinya sepertinya ini bukan jalan buntu. Iya, ya. Ini mungkin ditempatkan di mana, atau ini adalah bagian dari itu atau apa? Tetapi sangat tidak mungkin kalau ini jalan masuk. Karena ini adalah jalan masuk menuju. Dan di sini masih ada struktur yang lain. Ya. Di sini masih ada struktur yang lain. Kalau kemudian di sini jalan buntu, oke lah. Itu sebagai altar yang lebih tinggi untuk kemudian digunakan untuk persembahan kepada gunung. Dewa Gunung Penanggungan, puncak Penanggungan. Pawitra. Kalau melihat lebih
detail. Ya. Di bagian sana kan sulur-sulur seperti apa yang ada di Candi Pura itu kan juga akan nampak. Kemungkinan Candi Pura kan juga akan seperti ini bentuknya. Ya, bentuknya seperti ini. Berarti banyak sekali yang hilang batunya, Pak. Sangat. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula bahwa ada struktur-struktur di bawah itu yang masih belum diangkat, karena seperti tadi saya nggak tahu masnya mengambil gambar atau tidak. Mas di Bram, bawah itu ada apa ya istilahnya? Ada batu yang merupakan ada batu bagian dari yang sangat utama, bagian dari bangunan, tetapi digunakan sebagai undaan. tangga. Betul. Ya, begitulah rekonstruksi kita. Nah, altar yang sana belakang dengan yang di Candi Gentong tadi kan sama. Fungsinya juga sama berarti. Kalau altar relatif kan fungsinya sama sebagai meja persembahan. Ini altarnya. Tetapi apakah persembahannya itu bertahap dari sana ke sini atau di sana ada persembahan mandiri, kemudian di sini ada persembahan mandiri yang saling terpisah? Kita juga belum tahu lebih lanjut. Ini turun dari Candi Guru, kita masuk ke Candi Lurah. Penamaan oleh orang setempat karena ada orang yang bertapa di sini konon, kemudian jadi lurah. Para pendaki muncul. Masih seperti Punden Berunda, tapi ini lebih berbentuk ya. Nah, kemudian untuk tangganya kelihatan banget. Berundak-undak ke arah gunung. Tema utama pemujaan pada gunung. Nih, cantik. Candi Lurah. Bersama Mas Gun, arkeolog Bel. Mas Gun, ini sampai ke Candi Lurah, disebut Candi Lurah piye, Mas? Kita sampai di Candi Lurah di ketinggian yang saya diminta untuk roda atret karena backlight. Kita sampai di Candi Lurah di ketinggian sekian ratus, kurang lebih 100 lah, kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Tak putusi ngono wae karena bekel ketinggiannya 1275 dpl. Ini kita ada sedikit di bawah. Bekel. Apa aku mau ngomong? Candi Lurah. Candi Lurah dinamakan Candi Lurah karena menurut mitos. Nah, saya baru dengar tadi malam juga soalnya. Nek sing ngomong aku gak percaya, sing ngomong arke mbel ngono akeh sing gagas. Nah, saya baru mendengar tadi malam juga bahwa menurut legenda di sini di Candi Lurah. Di sekitar sini pada suatu ketika pernah ada seseorang yang ingin mencalonkan menjadi lurah di kawasan sekitar sini dan dilalai dia menjadi lurah beneran. Nah, sehingga sejak saat itu dinamakan Candi Lurah. Oke? Bel. Oke. Penjelasannya gimana ini? Di tempat yang lain di tempat yang lain ada yang namanya Candi Carik. Candi Carik itu mungkin pengen jadi carik atau bangunannya sedikit lebih kecil daripada Candi Lurah ini. Nanti kalau suatu saat ditemukan candi yang lebih kecil lagi dari Candi Carik, mungkin akan namanya Candi Dukuh. Yes. Nah, Candi Dukuh atau Candi Kamitungo atau whatever, terserah. Bebas. Apa yang menarik dari candi ini menurut arkeologi, Mas? Kalau saya bilang tidak ada yang menarik, nanti orang-orang yang mengkaji tidak akan datang ke sini.
Tetapi di sini relatif bangunannya masih bagus. Ya. Seperti apa namanya, tangga naik ke atas. Masih utuh. Mana namanya? Ke altar utama lah. Altar utama itu relatif masih utuh. Suasananya sangat kemeriah di sini. Ya. Tidak apa-apa karena memang ada ini peliti ini ada yang sedang begini juga, nggak tahu maksudnya apa. Terus beberapa tempat yang lain mungkin sekali bentuk awalnya seperti ini. Seperti ini. Kemungkinan sekali karena bentuk seperti ini ada juga di Kendali Sodo. Tetapi di Kendali Sodo tidak ada dua perwara dalam tanda kutip. Apakah ini benar-benar perwara? Apakah altar seperti tadi yang kita temui di Candi Sinta? Atau apa kita tidak tahu. Kalau susunan paling depan ini mungkin kemungkinan besar ya nggak kayak gini ya, Mas? Kemungkinan besar tidak seperti ini. Kemungkinan besar malah seperti altar yang ada di Candi Sinta. Kemungkinan besar. Ya. Kemungkinan besar. Terus bentuk-bentuk seperti ini, bentuk-bentuk yang khas Majapahit. Khas Majapahit. Apakah ada arti khususnya itu, Mas Gun? Mungkin ada bagi mereka, tapi terus terang saya tidak tahu. Daripada nanti semakin blawur, nah lebih baik saya bilang tidak tahu saja. Karena bentuk yang di atasnya itu, yang seperti Yoni itu ada juga di Candi Cetho, di atasnya itu loh. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini Lingga dan Yoni. Ini apa? Lingga ataukah ini apa? Saya tidak tahu. Yang jelas kemungkinan besar. Nah, saya selalu bilang kemungkinan besar karena belum pernah ada data tentang ini bentuk apa. Ya, Mas Gun, di atasnya mungkin dulu ada sesuatu, mungkin loh ya. Ya, Mas Gun, di atasnya itu kok kayak ada yang di nisan-nisan di terowulan itu, kenapa itu, Mas Gun? Apakah mereka mengcopy dari sini atau gimana, kan bisa jadi. Kembali lagi, tadi saya bilang banyak peninggalan-peninggalan arkeologis yang ada di Penanggungan itu dibawa ke Trowulan dan dipermakamkan di Trowulan. Perkara kemudian apakah mengopi bentuknya? Bukan, apakah makam-makam yang benar-benar ada di Trowulan itu benar-benar makam atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas misalnya pun tidak, berarti ada pemaknaan baru atas bangunan lama. Pucukan nisan seperti ini. Betul. Karena di beberapa tempat juga ditemukan pucukan nisan ini dan berangkat tahun.